Serumpun tapi kadang tidak rukun. Ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Ibarat dalam sebuah keluarga, hubungan Indonesia dan Malaysia selalu ada saja yang ibaratkan dalam sebuah keluarga. Padahal Indonesia dan Malaysia saling membutuhkan. Kondisi ini bukan tanpa sebab. Jika mundur ke masa lalu, Indonesia dan Malaysia punya sejarah panjang hingga gesekan itu sesekali terbawa hingga saat ini. Kita coba balik ke tahun 1960-an. Apa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di tahun 1960-an? Kalau sudah berbicara tahun 1960-an, ini berarti pembahasannya tidak jauh-jauh dari sejarah ya. Kenapa kita selalu ribut dengan Malaysia? Kenapa tidak dengan negara-negara tetangga lainnya? Seperti Brunei, atau Papua Nugini, atau juga Timur Leste. Ya, kalau dengan Timur Leste sering ribut juga, tetapi tidak sepanas dengan Malaysia. Kalau dengan Malaysia ini ributnya hampir di segala lini. Dari olahraga, kemudian sejarah, lalu kuliner, pakaian, dan sebagainya. Ya, kenapa ya? Kenapa kita selalu bergaduh? Kalau kata orang Malaysia, bergaduh ya. Bergaduh dengan negara tetangga yang satu ini. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan yang dimuat di harian Kompas berikut ini. Berdasarkan penelusuran di arsip Kompas, ketidakakuran Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1960-an. Hal ini berawal dari ketidaksetujuan Presiden pertama Indonesia Soekarno terhadap pendirian Federasi Malaysia. Jika ditelusuri asal-muasal rencana pendirian Federasi Malaysia, sejarahnya panjang dan rumit. Oh, panjang dan rumit. Kedua negara ini tidak lepas dari negara penjajahnya. Indonesia dijajah Belanda, sementara Malaysia di bawah kekuasaan Britania Raya atau Inggris. Belanda dan Inggris sama-sama berebut wilayah kekuasaan. Hingga muncullah perjanjian Inggris-Belanda pada 1824 yang menyepakati batas wilayah kekuasaan masing-masing. Kekuasaan Inggris berakhir saat Perang Dunia II bersamaan invasi Jepang ke Malaysia. Namun, Jepang dikalahkan oleh Sekutu dan pada 1946 Inggris kembali menguasai Malaysia kemudian mendirikan Uni Malaya. Pendirian Uni Malaya ini ditentang oleh etnis Melayu dan akhirnya Inggris mengubahnya menjadi Federasi Malaysia. Sebagai negara protektorat, yaitu negara yang memiliki pemerintahan tetapi dikontrol dan dikendalikan penuh oleh Inggris. Dikendalikan penuh oleh Inggris. Federasi Malaysia ini terdiri dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Soekarno berpendapat bahwa Federasi Malaysia ini sebagai ancaman bagi Indonesia. Terlebih, Sarawak dan Sabah berada dalam satu daratan dengan Indonesia. Namun, meski mendapat perlawanan, Federasi Malaysia tetap terbentuk pada 16 September 1963 setelah Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957 dan Tuanku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama. Sebelumnya, pada 4 bulan lalu, 31 Mei 1963, Indonesia mengupayakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan itu berlanjut lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7 hingga 11 Juni 1963. Melalui pertemuan itu, Filipina dan Indonesia resmi menyetujui untuk menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Namun, pada 16 September, Malaysia justru melihat pembentukan federasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negeri. Presiden Soekarno pun melihat tindakan Malaysia ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran. Sabar. Pada awalnya itu kan sudah sepakat ya antara Indonesia dan Malaysia di Manila, tetapi kesepakatan ini dilanggar oleh Malaysia ya. Nah, adanya pelanggaran itulah yang kemudian menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi dengar pembahasannya. Ketegangan kedua negara akhirnya memuncak pada 17 September 1963. Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Soekarno marah pemutusan besar. hubungan Dalam diplomatik. orasinya, Presiden Soekarno bahkan memunculkan slogan Ganyang Malaysia. Istilah kolonialisme dan neokolonialisme kemudian ditekankan oleh Soekarno sebagai musuh bersama bangsa Indonesia yang harus dilawan. Pada tahun itu, seandainya pada saat itu konferensi atau perjanjian yang dibuat di Manila itu tidak dilanggar oleh Malaysia, mungkin sampai sekarang kita tidak akan pernah mendengar atau memiliki cerita sejarah konfrontasi ini, ya. Tapi ya memang sejarah semuanya sudah lewat, sudah terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian tersebut, kesepakatan tersebut, sehingga akhirnya muncullah konfrontasi atau Ganyang Malaysia ini. Oke, kita lanjutkan dengar pembahasannya. demonstrasi masyarakat dari kedua negara pun terus berlangsung. Demonstrasi anti-Indonesia muncul di Kuala Lumpur dan berlangsung pada 17 September 1963. Demonstran marah terhadap Presiden Soekarno karena melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Di Indonesia pun demikian. Demonstrasi dan pembakaran gedung kedutaan besar Inggris juga terjadi. Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia kian menjadi saat Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 20 Januari 1965. Soekarno geram dan menarik Indonesia dari PBB. Ketegangan Indonesia-Malaysia mereda. Saking geramnya ya, saking marahnya Presiden kita yang pertama pada saat itu, almarhum Bapak Bung Karno. Jadi sampai-sampai harus memilih Indonesia keluar dari PBB gara-gara ada Malaysia masuk di situ sebagai anggota tidak tetap. Oke, kita lanjut lagi dengar pembahasannya. Saat Indonesia dilanda isu pemberontakan PKI, disusul Soekarno lengser dari posisi Presiden Indonesia. Di atas kertas, konflik Indonesia-Malaysia berakhir melalui persetujuan Bangkok. Pertemuan itu menghasilkan 3 poin kesepakatan, yaitu 1. Rakyat Sabah dan Sarawak akan mendapat kesempatan untuk memilih kedudukan mereka di Malaysia. 2. Malaysia dan Indonesia setuju memulihkan hubungan diplomatik. 3. Mengakhiri tindakan permusuhan. Indonesia-Malaysia resmi rujuk kembali pada 11 Agustus 1966. Hubungan keduanya ini sudah berdamai mesra. nih. Indonesia pun kembali menjadi anggota tidak tetap PBB pada 28 September 1966. Kemesraan hubungan Indonesia dan Malaysia bahkan pernah dirayakan dengan acara syukuran pada tahun 1981. Tahun ini, Indonesia dan Malaysia akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Semoga makin mesra ya. Nah, itu dia secuplik cerita panas dinginnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Eits, tapi kok masih ada netizen yang ribut ya? Saling klaim kuliner, budaya, dan olahraga? Ya, namanya juga keluarga serumpun. Jangan lupa terus ikuti channel Harian Kompas ya. Sampai jumpa lagi. Terkait dengan sejarah tadi yang sudah dijelaskan oleh Harian Kompas ini, kita sudah mendengarkan ya teman-teman. Ternyata itulah sejarah yang pernah terjadi di masa lalu, awal mula sehingga hubungan Indonesia dan Malaysia pada saat itu memanas, musuh pada saat itu, dan kemudian kita mesra kembali dengan Malaysia, dan sampai saat ini apabila terjadi gesekan kecil, keributan-keributan kecil, ya seperti itulah hubungan Indonesia dan Malaysia, selalu ada pasang surutnya ya, kadang naik kadang turun ya, seperti itu. Sebenarnya keributan itu hanya di sosial media saja ya. Kalau bertemu secara face to face, bertemu langsung, ya biasa saja. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Terima kasih.